Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah urutan bilangan dengan aturan tertentu. Contohnya seperti ini, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, ini aturannya adalah setiap sukunya selalu ditambah dengan 2. Kemudian ada 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Itu aturannya ditambah dengan 3. Kemudian ada 1, 2, 4, 7, 11, 16, dan seterusnya. Nah, ini aturannya ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada barisan bilangan itu aturannya tidak hanya ditambah, tapi bisa juga dikurangi, dikali, maupun dibagi. Nanti tergantung bentuk barisannya seperti apa. Kemudian, barisan bilangan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya barisan aritmetika dan barisan geometri. Yang pertama kita bahas tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang selisih atau beda setiap sukunya, setiap suku terdekatnya tetap. Nah, contohnya di sini ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Nah, sebelum kita bahas apa itu beda, kita lihat terlebih dahulu rumus suku N untuk barisan aritmetika, yaitu rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN itu adalah suku ke N. Nah, suku terakhirnya berapa di sini? Kemudian ada A. A itu sama dengan A di sini itu sama dengan U1 atau suku pertama. Kemudian N itu menyatakan urutan sukunya. Nah, N ini menyatakan urutan sukunya, misalnya di sini 100 berarti U100 berarti urutan ke 100-nya. Kemudian B itu adalah beda atau selisih dua suku terdekat. Berarti A adalah U1, N adalah urutan sukunya, kemudian B itu beda atau selisih dua suku terdekat. Nah, beda itu dicari dari U2 dikurangi 1, atau U3 dikurangi U2, atau U4 kurangi U3. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, untuk mencari beda atau selisih tiap suku itu UN dikurangi dengan UN min 1. Dua suku terdekat ya, jadi yang dikurangi misalnya U2 dikurangi U1, jangan U4 dikurangi dengan U1. Kemudian, untuk memahami penggunaan rumus ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui barisan aritmetika ada 12, 16, 20, dan 24. Kalian diminta untuk menentukan suku ke-30-nya berapa. Nah, di sini kalian tidak mungkin akan mengurutkannya sampai urutan ke-30. Nanti kalau di tengah-tengah ada salah, kalian harus mengulang dari awal lagi. Nah, untuk menerapkan rumus yang tadi, rumus suku ke N barisan aritmetika, kita lihat dulu yang diketahui pertama kali. Di sini ada A atau U1. Suku pertama itu sama dengan A atau U1 sama dengan 12. Kemudian U2-nya 16. Kemudian kalau udah ada U1, U2, kita cari bedanya. Bedanya kita dapat dari U2 dikurangi dengan U1. U2-nya 16, U1-nya 12. Tinggal kita kurangi hasilnya 4. Kemudian N-nya adalah 30. Kita nyari urutan ke-30, berarti tentukan suku ke-30, berarti U30-nya berapa? Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan atau substitusikan angkanya. UN berarti N-nya 30, berarti U30. U30 A-nya 12, kita taruh sini, ditambah dalam kurung N min 1. N-nya adalah 30, berarti 30 dikurangi 1, B adalah beda. Bedanya 4, berarti dikali dengan 4. Nah, kalau ada tanda tambah, kurang, kali, dan dalam kurung, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti U30 sama dengan 12 tetap, kemudian 30 kurangi 1, 29 dikali 4. Kemudian kita kalikan dulu. Jadi hasilnya 116, kita jumlahkan dengan 12. Jadi U30 atau suku ke-30 dari barisan tersebut adalah 128. Seperti itu. Contoh yang kedua, diketahui barisan aritmetika ada 85, 82, 79, 76, dan seterusnya. Tentukan suku ke-25.
Nah, di sini yang diketahui pertama kali ada A atau U1. U1-nya 85, U2-nya adalah 82. Kemudian kita cari bedanya dari U2 dikurangi dengan U1. U2-nya 82, U1-nya 85. Kita kurangi, hasilnya negatif 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan, untuk beda sendiri di sini bisa bilangan positif atau bisa bilangan negatif. Kalau bilangan positif berarti urutannya naik, selalu naik dan bertambah. Tapi kalau bedanya berupa bilangan negatif, berarti barisannya nanti urutannya turun, selalu berkurang, seperti itu. Kemudian tentukan suku ke-25, berarti N25, berarti kita cari U25. Kemudian kita gunakan rumus barisan aritmetika, ada UN sama dengan A plus N-1B. UN-nya berarti U25 yang akan kita cari. A-nya suku pertama 85, N-1 berarti N-nya 25, 25 kurangi 1 dikali dengan B. B-nya negatif 3. Jangan lupa, bedanya di sini ada negatifnya. Berarti dikali negatif 3. Sama seperti tadi, kita kurangi dulu yang ada dalam kurung. Kita terus jadi 85 tambah 24 dikali negatif 3. Nah, di sini kita kalikan dulu. Positif dikali negatif, hasilnya jadi negatif. 24 dikali dengan 3, itu nanti hasilnya adalah 72, berarti negatif 72. Berarti U25, 85 dikurangi dengan 72. Hasilnya adalah 13. Berarti suku ke-25 dari barisan tersebut adalah 13. Mudah ya untuk menentukan suatu suku dari barisan aritmetika. Kemudian bagaimana kalau soalnya seperti ini? Diketahui barisan aritmetika dengan U10 sama dengan 44 dan U13 sama dengan 56. Tentukan U20. Nah, di sini sukunya tidak berurutan, tidak ada U1, U2 maupun U3. Nah, kita tuliskan seperti ini untuk menjawabnya. Ini untuk langkah cepatnya. U10 sama dengan 44, berarti U10 di atas, 44-nya di bawah, kita luruskan. Kemudian U13 sama dengan 56, kita tuliskan U13 sama dengan 56-nya di bawah. Dan yang ditanyakan U20, U20-nya berapa di bawah sini. Nah, langkah pertama kita kurangkan, kita cari selisih setiap sukunya ini. Di sini selisihnya 13 dikurangi 10, hasilnya adalah 3. Kemudian 20 dikurangi dengan 13, hasilnya 7. Kemudian langkah selanjutnya kita cari selisih yang nilainya juga. 44 dengan 56, berarti 56 kurangi 44, hasilnya adalah 12. Nah, yang sini belum. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 3 dan 12. 3 untuk menjadi 12 itu dikali berapa? 3 biar jadi 12 adalah dikali dengan 4. Kalau di sebelah kiri sini kali 4, berarti yang sebelah sini juga harus dikali dengan 4. Berarti 7 dikali dengan 4 itu sama dengan 28. Nah, kalau ini tadi kan ngitungnya dari kanan ke kiri, berarti dikurangi. Tapi kalau ini kan kita mau jawab yang sebelah kanan. Berarti tinggal 56 ditambah dengan 28. Kebalikannya, kalau tadi dari kanan ke kiri itu dikurangi, kalau dari kiri ke kanan itu ditambah. Berarti 56 ditambah 28. U20-nya adalah 84. Mudah ya? Baik, selanjutnya adalah barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio tetap. Nah, tadi kalau aritmetika adalah beda atau selisih, kalau di sini itu rasio. Nah, rasio adalah perbandingan dua suku terdekat. Nah, nanti kita lihat rasio seperti apa, tapi sebelum itu kita lihat rumus untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri. Nah, rumusnya seperti ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, UN sama seperti tadi. UN adalah suku ke N, kemudian A adalah suku pertama. Kemudian N itu urutan sukunya yang mau dicari berapa. Kemudian R adalah rasio. Nah, rasio adalah perbandingan dua suku terdekat. Berarti perbandingan U2 banding U1. U2 banding U1 atau U3 banding U2. U3 banding U2 atau U4 banding U3.
3. Nah, ini nilainya pasti sama. Atau bisa kita buat simple untuk rumus R, untuk mencari R yaitu UN dibagi dengan UN-1. Seperti itu. Nah, untuk memahami barisan geometri ini, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Diketahui barisan geometri ada 6, 12, 24, dan 48. 48 dan seterusnya. Tentukan suku ke-7-nya berapa. Nah, di sini yang diketahui adalah U1 atau A, 6, U2, 12, urutan kedua di sini 12, kemudian kita cari R-nya. Rasio itu perbandingan U2 dengan U1. Nah, U2-nya 12, U1-nya 6, kita bagi, berarti rasionya adalah 2. Kemudian di sini suku ke-7, berarti N-nya 7, yang kita cari suku ke-7, U7. Kita masukkan di rumus untuk mencari barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian kita substitusikan, UN-nya berarti U7, A-nya 6, dikali R, R-nya 2, N-nya itu 7, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1. Nah, kita kurangkan dulu untuk pangkatnya, jadi 6 dikali 2 pangkat 6, 7 kurangi 1 kan 6. Nah, di sini 2 pangkat 6. Ngitungnya bukan 2 dikali 6, tapi 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Berarti di sini nanti 6 dikali 2 pangkat 6 adalah 64, berarti tinggal 6 kali 64. Hasilnya 384. Nah, 384 ini adalah suku ke-7 dari barisan ini. Contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri 16, 24, 36, 54, dan seterusnya. Tentukan suku ke-6 dari barisan tersebut. Seperti tadi caranya, kita tentukan A atau U1 16, U2-nya 24, kemudian R-nya sama, U2 dibagi U1. Kemudian kita masukkan U2-nya 24 per 16. Jangan terbalik, di sini U2-nya yang 24, U1-nya yang 16. Hasilnya adalah 3 per 2 kalau kita sederhanakan. Nah, ini bentuk rasio ini bilangannya bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian bisa berbentuk bilangan bulat, bisa juga bentuknya pecahan seperti ini. Baik, di sini kebetulan bentuknya adalah bentuk pecahan. Berarti tinggal kita masukkan N-nya 6 karena kita akan mencari suku ke-6-nya. Kemudian suku ke-6 berarti U6. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R N-1. Kemudian kita substitusikan, kita masukkan angkanya, UN-nya berarti U6. A-nya 16 dikali R-nya 3 per 2 pangkat 6 kurangi 1 karena di sini N-nya 6. 6 kurangi 1, kita kurangi pangkatnya terlebih dahulu jadi seperti ini. Nah, di sini 3 per 2 pangkat 5. Berarti nanti menghitungnya 3 pangkat 5 berapa, 2 pangkat 5 berapa. Nah, jadi seperti ini, 16 dikali 3 pangkat 5 adalah 243. 2 pangkat 5, 32. Nah, ini kita sederhanakan 16 dan 32-nya. Jadi, 243 per 2 sama dengan 121,5. Ini adalah suku ke-6 dari barisan ini. Baik, untuk contoh yang terakhir. Diketahui sebuah barisan geometri U4 sama dengan 120 dan U7 sama dengan 960. Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Di sini yang diketahui adalah U4 dan U7. Tidak berurutan, yang ditanyakan U10. Nah, kalau tidak berurutan seperti itu, kita masukkan ke rumusnya satu persatu. Di sini ada rumus UN sama dengan A kali R N-1. Kita cari rasionya terlebih dahulu atau R-nya terlebih dahulu. Berarti U7 kita taruh di atas, U4-nya taruh di bawah. Jangan terbalik ya, yang besar taruh di atas, yang kecil taruh di bawah. Untuk U7 berarti N-nya sama dengan 7, kita masukkan N-nya di sini. Nah, di sini nanti kita ganti dengan 7, berarti
A-nya tetap karena belum ada, R-nya juga tetap belum ada, 7 dikurangi 1. Kemudian untuk U4, berarti N-nya di sini kita ganti dengan 4. Kita taruh bawah, A-nya tetap, R 4 kurangi 1. Nah, nilai U7 adalah 960, kita taruh atas. Kemudian U4-nya 120, kita taruh bawah. Nah, untuk nulis nilainya ini jangan sampai terbalik juga. Kemudian di sini ada yang sama. A dengan A bisa kita coret. Kemudian tapi kalau R-nya di sini tidak bisa kita coret karena pangkatnya berbeda. Kemudian kalau sudah tinggal kita operasikan ini, dengan ini juga kita operasikan. Jadi seperti ini. 7 dikurangi 1, 6. 4 kurangi 1, 3. 960 dibagi dengan 120 hasilnya 8. Berarti R pangkat 6 per R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di sini baru bisa kita bagi. Ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kalau dibagi berarti nanti pangkatnya kita kurangi, bukan kita bagi. Berarti 6 dikurangi dengan 3, berarti jadi R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini 3 tadi dari 6 dikurangi 3, seperti itu. Kemudian karena kita yang diminta adalah R, bukan R pangkat 3, berarti 8 ini kita akar pangkat 3. Jadi R-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini kita udah menemukan nilai R-nya. Nilai R-nya adalah 2. Kalau udah ketemu nilai R, berarti kita tinggal cari nilai A-nya. Kita gunakan rumus yang sama dengan yang ini. UN sama dengan A dikali R N-1. Kita gunakan U4 aja yang angkanya tidak terlalu besar. U4 sama dengan A dikali R-nya di sini kita ganti dengan 2. N-nya berarti 4. Berarti A kali 2 pangkat 4 kurangi 1 sama dengan 120. Kita operasikan jadi A kali 2 pangkat 3 sama dengan 120. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Nah, A dikali 8 sama dengan 120. Berarti nilai A 120 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 15. A sudah ketemu, R sudah ketemu. Sekarang kita tinggal cari suku ke-10-nya. Dengan rumus yang sama, kita masukkan U10. Berarti A-nya adalah 15 dikali R-nya 2 pangkat N-nya 10. 10 kurangi 1. Berarti 15 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu 512. Berarti 15 kali 512 sama dengan 7.680. Jadi suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 7.680. Seperti itu. Mudah kan? Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan selamat belajar.